Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasuli sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila akhiril ayyam, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam husunul mu'minina thalathatun al-masajidu wal qur'anu wa dzikrullah. Wa qala aidan sayati ala ummati yatabahauna fil masajidi wa la yata'amaluna illa qalila. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban yang tidak pernah ada ujungnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sudah sedang dan akan kita laksanakan saat ini dalam upaya menuntaskan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatat seluruh amal baik kita sebagai catatan amal takwa yang akan menjadi terbaik kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi pada kajian malam hari ini, saya tertarik untuk menyampaikan dan mengutip sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jadi Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ruh-ruh itu seperti pasukan yang berkelompok. Jadi ruh yang ada di dalam jasad kita ini bagaikan sekelompok pasukan yang terus-menerus bergerombol. Makanya kata Rasul selanjutnya, fama ta'arafa minha ikhtalafa. Maka ruh-ruh itu akan saling mengenal dan akan menjadi akrab sesuai dengan komunitas dan entitasnya masing-masing. Jadi kalau menurut bahasa kita, bahwa bahasa hari ini, bahwa ruh itu akan menemukan komunitas sesuai dengan circle-nya masing-masing. Jadi saya semakin meyakini ketika jiwa kita soleh, ketika ruh kita selalu dibawa dan hadir dalam wilayah kebenaran, maka si ruh itu dimanapun berada akan menemukan dan akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh kembali. Jadi Bapak tidak boleh heran, tidak perlu heran
ketika kemanapun kita pergi, Pak, ya betul, kemanapun kita pergi, maka di sana kita akan menemukan orang-orang yang komunitasnya, yang entitasnya, yang sifat dan karakternya sama dengan ruh kita. Sebab itu yakin kata Rasulullah. Saya punya kisah pribadi, Pak. Saya asal dimukimkan oleh guru saya itu di Cianjur, Pak Haji, di Cibenang yang menjadi pusat titik gempa beberapa tahun ke belakang. Karena kehidupan saya merupakan lingkungan di dunia pesantrenan dan mengelola masalah keagamaan, saya disuruh hijrah oleh guru saya ke Bandung. Hijrah pertama kali saya ke Lembang, 1 tahun di Lembang, dan ternyata benar kata Rasul, ketika ruh itu akan menemukan sesuai dengan kelompok yang ia berada di mana, sesuai dengan karakternya masing-masing. Dari Lembang 1 tahun saya pindah untuk mencari tempat, dan ternyata Allah giringkan ruh saya itu ke daerah sini, dan ternyata komunitas yang ada di sini adalah komunitas orang-orang yang soleh kembali, karena ruh akan berkumpul hanya dengan komunitas yang sesuai dengan kita masing-masing. Mudah-mudahan komunitas kita yang sesuai, yang diarahkan dan digiring oleh ruh arwah-arwah kita akan berkumpul kembali di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan itu Pak berlaku dalam segala hal. Dalam pergaulan kita akan menemukan orang yang satu frekuensi dengan ruh kita. Dalam urusan bisnis, maka kita akan menemukan yang satu frekuensi dengan ruh kita, yang satu circle. Dalam urusan memilih pemimpin, berkelompok, berkomunitas, berorganisasi, ruh kita itu akan menemukan dengan komunitas yang sama. Nah, oleh karena itu, berbahagialah para bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, karena sesungguhnya kita digiring karena ruh kita adalah ruh orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebaliknya, wa matanakara minha ikhtalafa. Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan menjadi saling tidak cocok. Pernah nggak Pak? Kita mencoba memaksa masuk ke dalam sebuah komunitas, tetapi hati kita menolak. Saya pernah masuk ke dalam satu komunitas yang mana berbeda dengan keseharian saya, dan ternyata susah. Ruh ini untuk diajak berkenalan dan berkompromi, karena seperti itulah sejatinya ruh kita. Nah, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, komunitas ini, kelompok ini, perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang abadi sampai surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah materi aktual yang tentunya sudah familiar, tetapi saya akan membahas dari sisi dan cara pembahasan yang lain mengenai pesan moral, hikmah di balik peristiwa yang paling esensi dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita membahas tentang sejarah Isra Mi'raj, alhamdulillah di Abu Bakar hari Minggu kemarin, Pak ya, sudah melaksanakan Isra Mi'raj. Berbahagia sekali, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Membahas masalah Isra Mi'raj itu adalah membahas tentang satu peristiwa besar yang menurut orang-orang yang tidak beriman di luar nalar. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Pak Haji, setidak mungkin apapun bagi orang yang beriman itu semuanya bisa menjadi apa? Mungkin di hadapan Allah. Nya upami ningali kana sejarah, tiasa diaos di berbagai macam buku kitab sejarah, baik Ar-Rahiqul Mahtum, Siratun Nabawi, kitab Ibid, apapun sejarah kitab sejarah para nabi. Sejarah para Isra Mi'raj para Nabi Muhammad SAW itu kan terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Nyapangna disebabkan peristiwa di luar nalar teh sebab Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha itu hanya dijangkau ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih 3 jam, 1/4 malam. Sementara upami urang ngabentangkeun map peta
dina internet, dina Google Map, jarak menurut para ahli letak geografis sama. Menurut letak geografis, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ke Palestina itu kurang lebih 4.600 km. Jadi seandainya ditempuh dengan kendaraan unta atau kuda ketika itu, maka memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Dan perjalanan menuju Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa itu, wallahu alam, tidak ada seorang pun yang tahu detail jaraknya. Hanya Allah yang tahu. Tetapi hebatnya, perjalanan yang luar biasa dan jauh tersebut hanya ditempuh hanya kurun waktu kurang lebih dari 3 jam. Makanya para bapak, bagi orang-orang yang beriman itu dengan cepat akan menerima peristiwa semustahil apapun menurut akal kita ketika kita mampu menggali ayat yang berkaitan dengan ayat ini. Makanya Pak, orang-orang beriman itu ketika mendapatkan satu perintah, tidak semuanya diterima harus dengan akal. Kan bagi orang-orang filsafat mah, Kapungkur di Bandung pernah masyhur beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu, tentang pendapat orang-orang filsafat yang nyeleneh dan cenderung menuju ke kufuran. Orang-orang filosof itu kan selalu menerima sesuatu dapat dimengerti apabila diterima dengan apa? Dengan akal. Upami sadayana perintah Allah diterima dengan akal, seueur Pak anu bakal kurang mau dilaksanakan. Contoh, menurut madhab di dalam kitab fikih, salah satu batal wudu itu apa? Keluar angin, kentut, mohon maaf. Eta kan orang-orang filosof mah bertanya, kenapa yang keluar angin dari lubang bawah ari nu kudu diwasuh naon? Beungeut rarai. Kapan eta teh kumaha? Teu kaharti. Makana Allah menegaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman, hati, waladina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu, akal. Artinya apa? Harus terjadi korelasi antara ilmu dan akal ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, peristiwa Isra Mi'raj itu Allah awali dengan satu kalimat indah, Subhana, Maha Suci Dat. Maha Suci Dat. Jadi Allah sengaja mengawali tentang peristiwa besar itu dengan kalimat Subhana. Subhana itu biasanya kita lafalkan ketika kita melihat sesuatu yang mana sesuatu tersebut wah luar biasa menurut akal pemikiran kita. Ya biasanya orang upami ningali sesuatu yang besar, biasanya orang yang terucap dari lisan itu apa? Subhanallah, Maha Suci, tentekiyo, inna lillah. Betul. Kan kalimat itu ada kalimat tasbih, tahmid, tahlil, ada istirja. Istirja itu untuk mendapatkan, untuk mengucapkan ketika kita mendengar musibat. Tahlil untuk mengesahkan Allah, takbir mengagungkan Allah, tasbih mensucikan, tahmid untuk memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha. Peristiwa Isra Mi'raj, karena ini adalah peristiwa besar, maka kalimat yang pertama Allah mengatakan dengan lafaz subhanallah, Maha Suci Dat. Nah, kita rangkai. Lalu Pak, pada kalimat kedua Allah mengatakan dengan allazi. Kalau menurut bahasa di kepesantrenan Pak Ustadz Ahmad, allazi itu adalah kalimat isim mausul. Mausulul asma'il ladzi unsalati wal ya'ida masunia latus biti dalam kitab Alfiyah. Jadi kalimat allazi itu adalah kalimat isim mausul. Menurut sebagian para ulama, kalimat ini bisa mewakili dan menyembunyikan tentang makna sesungguhnya. Allazi di sini adalah dat. Dat yang maha besar itu yang dimaksud di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kalimat yang ketiga? Asro. Asro itu asal katanya dalam ilmu nahwu dari kalimat saro.
Saro itu artinya berjalan, dan berjalannya itu pada malam hari. Kalimat saro itu mufrad tunggal ketika diimbuhi dengan hamzah di awalnya, dari saro menjadi asro. Maka anu asal nama nana berjalan ketika ditambihan kusaro janten berjalankan. Artinya apa? Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Beliau tidak berjalan sendiri, melainkan ada allazi, ada dat yang memberjalankan. Jadi Rasul tidak pernah berjalan sendiri. Logika sederhana we kieu Pak. Upami orang hoyong bermain kana logika, orang bade angkat ka Ciamis ti bumi. Pas bade angkat ka Ciamis teh aya sireum nempel kana acuk. Eta sireum teh ngiring ka mana? Ka Ciamis, Ustaz Ahmad. Ternyata di Ciamis eta sireum teh turun-turun. Ngiring deui eta sireum ka mana? Ka Cempaka Arum. Tos datang ka Cempaka Arum eta sireum teh beja ka balada urang mah tas di Ciamis euy. Naon cirina Ciamis? Aya di alun-alun aya Taman Rapresia, aya nama aya air mancur sareng aya lampu-lampuan. Lah teu percaya, bener. Nah, ketika diceritakan kepada orang-orang yang tidak memiliki logika lengkap, iman yang lengkap, maka tidak akan pernah percaya. Tetapi sireum itu semut tersebut telah membuktikan dia berjalan ke Ciamis karena tidak berjalan dengan sendiri. Itu logika sederhana lah, seperti itu. Dan hebatnya Pak, Rasul itu berjalan Isra Mi'raj itu pada malam hari. Sebab upami dina kata bahasa Arab itu kan kalimat itu beda-beda. Upami berjalan pada malam hari itu namanya asro, saro. Kenapa Rasul berjalan pada malam hari? Asro bi abdihi lailan. Sebab malam hari itu adalah waktu di mana paling lezat untuk kita bermunajat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, orang ngadoa ke Allah, ibadah ke Allah di tengah hari, di tengah kesibukan, di tengah letihnya tubuh, di tengah kucuran keringat, di tengah kotornya bau badan dengan sengatan matahari. Cik ngadoa ke Allah setelah sholat zuhur, bari masjid teh panas kayak ASEAN. Kira-kira fokus konsen tidak? Tidak Pak. Berbeda dengan berdoa pada malam hari kita bangun sepertiga malam. Boleh jam 2, boleh jam 3 atau jam 1. Lalu kita ngambil wudu. Kalau para ulama menganjurkan malam hari itu kita dianjurkan untuk mandi dengan air yang sedingin-dinginnya. Supaya kita dalam keadaan fit dan bugar. Lalu kita mengambil air wudu, sholat tahajud, berdoa, dan itu Pak, lezatnya kita berhalwah, berduaan dengan Allah itu dibandingkan dengan siang hari itu kualitasnya akan berbeda. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah ketika waktu malam hari. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Apa lingkungan masjid dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu? Alladzi barokna haulah. Yang mana keberkahan itu meliputi, mengelilingi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi salah satu inti esensi daripada Isra Mi'raj ini adalah bagi umat Islam bagaimanakah bulan Rajab, bulan di mana terjadinya Isra Mi'raj ini adalah seorang mukmin bisa menggali tentang keberkahan di bulan suci Rajab. Sebab sejatinya masjid itu adalah tempat apa? Tempat keberkahan, tempat kenyamanan, tempat ketenangan. Meskipun beberapa minggu yang lalu hari Jumat diumumkan oleh Pak Ketua DKM, dia pernah lengit tahun, lengit sendal itu. Tapi kan setiap hari. Tetapi sejatinya masjid itu harus hadir menjadi keberkahan di sekeliling orang-orang yang beribadah di sekitar masjid. Karena ini fungsi masjid yang sesungguhnya. Sebab kata Allah, alladzi barokna haulah. Jadi kata kunci kita malam ini adalah menjemput keberkahan di bulan
derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang akan kita bahas tentang bagaimanakah seorang mukmin cara menjemput keberkahan. Pertama, salah satu cara yang paling pokok dan paling inti untuk menjemput keberkahan itu tidak ada lain kata Allah kecuali dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam hati. Luar itu semu, Pak. Jadi upami orang hirup hoyong berkah, maka kunci yang paling utama itu apa? Iman sareng naon? Sareng takwa. Di luar itu semuanya semu, Pak. Naon ari namina berkah upami saur bahasa pesantren mah, berkah itu aziyadah fil khair. Bertambah-tambahnya kebaikan itu namanya apa? Berkah. Diterjemahkan oleh orang-orang Sunda. Berkah teh saeutik mahi loba ngisa eta namina naon? Berkah. Kapan hari orang mah loba bingung ngagunakeun saeutik teu cukup ka ditu ka dieu urang harus teu. Sok aya Pak, kadang-kadang kita seperti ini. Uang teh banyak. Saldo di rekening kita lumayan. Tapi apa yang terjadi? Kita malah bingung ieu teh duit kudu dipake kana naon? Kaditu kadieu teu naon? Teu cukup. Bisa jadi Allah sedang mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki. Artos teh ieu teh pas-pasan. Harta yang kita miliki ini tidak seberapa, tapi itu membuat kita tenang, membuat kita tidak terlalu banyak gaya, cukup kaditu kadieu. Makanya salah satu doa Rasul yang paling baik itu adalah kita memohon kepada Allah itu, kita minta kepada Allah untuk diberikan kecukupan. Allahumma kfina bihalalika an haramika ya Allah, cukupkanlah kepada kami dengan hartamu yang halal. Ya kan, upami orang harta cukup mah, cukup upami hoyong meser acuk, cukup meser acuk, hoyong meser HP, cukup meser HP, hoyong meser bumi, cukup meser bumi, hoyong meser pajero, cukup meser naon. Meser pajero itu harta apa? Yang cukup. Tapi beda dengan harta yang banyak. Harta yang banyak belum tentu apa? Cukup. Sebab Allah bisa jadi sedang mencabut keberkahan. Kunci yang pertama untuk menghadirkan keberkahan itu kata Allah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, tadi dibahas dalam mukadimah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Seandainya seluruh penduduk bumi atau penduduk satu Korea kata Allah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah lapatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Jadi kunci untuk menjemput keberkahan yang Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, kunci yang pertamanya itu adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda Pak, orang-orang yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah mah akan terasa ringan hidupnya teh. Sebab naon? Allah menghujani dengan berbagai macam keberkahan. Abdi seringkali menyampaikan salah satu contoh Pak. Salah satu negara yang diberkahi saat ini yang sering saya sampaikan contohnya adalah Turki Pak. Turki 65 tahun yang lalu lebih, 70 tahun lalu lebih dipimpin oleh seorang pemimpin yang memisahkan antara agama dengan negara, disebut apa? Yang bernama pemimpin siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan ada sebuah masjid yang menjadi pusat peradaban umat Islam saat itu dijadikan gereja. Setelah dijadikan gereja, dijadikan sebagai museum dan dijadikan sebagai tempat beribadah. Sebagai wisata, mohon maaf. Datanglah seorang pemimpin yang beriman yang bernama Recep Tayyip Erdogan. Dia beriman kepada Allah, lalu dia mengembalikan Turki dari ajaran sekularisme
sekarang Turki itu menjadi sebuah negara, salah satu negara Islam yang adidaya, yang kaya. Turki itu kan sebelahnya Asia, sebelahnya mana? Eropa. Sekarang itu menjadi satu negara yang diperhitungkan di Eropa. Kenapa? Hadirnya Turki, Allah mewariskan keberkahan sebab hadirnya seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hagia Sophia itu yang dulunya pernah menjadi tempat wisata, siapapun boleh masuk dengan memakai sepatu ke dalamnya. Datang Erdogan, sekarang dirubah Hagia Sophia itu menjadi apa? Menjadi masjid. Dulu itu adan-adan di berbagai macam penjuru masjid dilarang semuanya. Tidak boleh ada kalimat Assalamualaikum. Datang pemimpin yang hebat dengan menghadirkan keberkahan, maka kembali Turki ke masa kejayaannya, yaitu negara yang menjadi negara terhormat salah satunya di dunia. Itu akibat hadirnya seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya? Masjid. Jadi keberkahan itu akan selalu hadir. Tolak ukur titik tolaknya selalu hadir dari mana? Di masjid. Jangan kita terlalu berharap besar negeri kita akan subur makmur, berkah. Bensin balik dari karena 7.000, dolar balik dari hadapun 10.000. Ketika lahir di negeri kita pemimpin yang jauh dari masjid. Ima amannya, ima sanes kapannya sanes. Aman segitunya. Jangan pernah berharap, atau kita sendiri sebagai rakyatnya masih jauh dari mana? Dari masjid. Sebab kata Allah, masjid itu adalah satu tempat di mana Allah akan melahirkan keberkahan. Makanya Pak, banyak orang-orang yang hidupnya sudah acak-acakan, lalu Allah kembali ke masjid dan akhirnya hidupnya kembali lagi kepada track fitrah asli manusia, yaitu mendapatkan hidayah. Makanya upami orang negeri hoyong naon, hoyong subur makmur, hoyong berkah, kita harus hadir orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribados Pak, ima pun sanes curhatnya. Biasana tarangagaleuh bahan pokok Ustad, tarangagaleuh beas, kamari mah nyobian pedah bade ngaliwat sareng rerencangan. Ternyata harga beas paling murah ayeuna Rp15.000. Kan ieu teh mahal. Terus luar biasa Pak. Makanya kembali ke masjid, sebab Allah hanya akan menggiring orang-orang untuk ke masjid hanya bagi orang-orang yang beriman. Dan tadi kata Allah bahwa keberkahan yang Allah turunkan itu salah satu kuncinya bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadunal masajida fashhidu lahu bil iman." Seandainya kalian melihat gerombolan laki-laki, sekelompok laki-laki yang selalu istiqomah masuk dan berjalan menuju masjid, kata Rasul, fashhidu lahu bil iman. Saksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Coba Pak, bedakan entong kana sanes kadiri urang. Bagaimanakah ketika rutinitas kita semakin padat, semakin sering ke masjid, dan suatu ketika kita jarang masuk ke masjid, dan itu akan menemukan kualitas hidup yang berbeda karena jaminan Allah, masjid hanya akan dimasuki oleh orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang akan Allah wariskan tentang keberkahan hidup. Sebab masjid itu jadi benteng. Jadi benteng terakhir. Ya, salah satu contoh real yang paling sederhana ya Pak. Di Aceh sekitar 17 tahun yang lalu kalau nggak salah Ustaznya, terjadi tsunami. 17 tahun kapan kirang langkung lah gitu. Benten Saulat Sarit Mahaputana jeung rerencangan dinya. Terjadi tsunami besar-besaran yang menewaskan lebih dari 350.000 orang. Dan disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya tentang kokoh dan hebatnya sebuah bangunan masjid yang bernama Masjid Baitur Rahman. Karena ada sebuah masjid besar seperti masjid inilah di pesisir pantai, dan masjid itu masih kokoh dan menjadi tempat apa? Berlindung bagi umat Islam itu secara zahir. Baik secara ruhaninya, masjid itu adalah akan menjadi tempat berlindung dan benteng bagi umat Islam dari segala gangguan. Makanya kata Rasulullah SAW, husnul mu'minina salasatun, benteng orang-orang mukmin itu ada 3.
Yang pertama al-masajidu, masjid. Yang kedua wal Qur'anu, yang kedua Al-Qur'an. Yang ketiga zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya menjadikan satu paket. Masjid, Quran, zikir kepada Allah, itu satu paket komplit. Aktivitas itu hanya akan dilakukan di mana? Di dalam masjid. Makanya Isra Mi'raj Rasul itu berangkat teh henteu ti bumi ka bumi, henteu ti terminal ka terminal, henteu ti stasiun ka stasiun, tapi dari masjid kemana? Ke masjid. Ini menandakan bahwa umat Islam harus dengan cepat mengambil esensi Rajab, bahwa jika ingin hidup berkah maka kembalilah kemana? Ke masjid. Sebab masjid itu adalah benteng bagi orang-orang mukmin. Hadirin para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi masjid juga Pak bisa menjadi ciri kiamat. Tidak semua masjid bisa menjadi tolak ukur tentang kualitas peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Eta mah kulantaran ayeuna mah kan algoritma dina media sosial teh tergantung pemikiran orang Ustaz. Eta mah dinten tadi pribados bagian ngaos ieu teh Abu Bakar da kamari Ustaz Ahmad telepon. Ningali YouTube nu muncul teh Masjid Abu Bakar Tempo dulu. Oh, ternyata kieu aya keneh. Pak Haji. Masjid Abu Bakar Tempo dulu teh. Ada masjid di dalam masjidnya, lernya masjid nya. Eta oh kieu Masjid Abu Bakar teh. Apa yang menjadi catatan? Oh, ternyata ketika masjid menjadi bangunan yang kokoh dan melahirkan orang-orang yang beriman, dan masjid itulah yang akan menjaga. Tapi banyak masjid yang bukan menjadi simbol tempat ibadah, tetapi hanya menjadi simbol kemegahan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ala ummati, sebentar lagi kata Rasul akan datang kepada umatku yatabahauna fil masajidi, mereka bermegah-megahan membuat masjid, tetapi wala yata'amaluna illa qalilah, yang menggunakannya mereka tidak pernah mengamalkan dan beribadah di dalam masjid kecuali hanya segelintir, illa qalil. Hari ini banyak masjid yang hanya dijadikan sebagai tempat apa? Tempat untuk destinasi. Banyak. Mudah-mudahan Abu Bakar tidak menjadi hanya tempat destinasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, masjid satu sisi bisa menjadi tempat untuk mengokohkan umat Islam, iman umat Islam, tetapi di sisi yang lain bisa menjadi tempat sebagai ciri datangnya akhir zaman. Pribados pada nyontokan anu tebih ya Pak. Di dia ya orang Majalengka di dia. Ayo orang Majalengka. Upami orang Majalengka Pak. Punten nyebutkeun. Abdi sering ke Majalengka Pak. Di Majalengka itu masjidnya megah-megah. Terus teh sebab seluruh pengusaha di Karota. Bahkan hampir setiap kampung, bahkan setiap RT masjidnya megah, agung, pakai marmer. Tapi ketika datangnya waktu sholat, ada mungkin sebagian kamu datang ke sholat waktu naon? Subuh, itu sholat yang apa paling berat, itu yang mengisinya hanya sop-sop apa? Kecil dan sop-sop yang sop-sop sedikit. Nah mungkin bisa jadi itu adalah salah satu prediksi Rasul bahwa banyak sekali orang-orang yang bermegah-megahan membangun masjid, tetapi yang mengamalkannya hanya sedikit. Mudah-mudahan Masjid Abu Bakar ini adalah masjid yang menjadi simbol tentang kemakmuran umat dan menjadi simbol tentang kekokohan iman kita sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya masjid itu sejatinya harus menjadi tempat keberkahan dan melahirkan ketenangan bagi umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya para bapak, bahwa masjid juga bisa menjadi contoh bahwa kita termasuk orang yang beriman pada poin kedua. Sebab ada 7 kelompok orang yang akan Allah naungi nanti di akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 kelompok yang mana suatu saat nanti di akhirat akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu poin menarik, Pak.
salah satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah itu adalah rajulun alladhi qalbuhu ta'allaqat bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu mengait dan ingat kemana? Ke masjid. Itu adalah laki-laki atau orang yang suatu saat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dengan kita sering datang dan hadir ke masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan masjid yang ada di sekitar kita adalah masjid yang benar-benar melahirkan keberkahan untuk negara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tabu sabar saudara. 28. Sekali lagi kesimpulannya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul berangkat dari masjid ke masjid. Makna pesan moral bagi kita adalah bahwa untuk menjemput keberkahan, bahwa kita harus memperbanyak berinteraksi dengan Allah di dalam apa? Di dalam masjid. Jangan harap kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah sementara hati kita jauh dari masjid, kaki kita tidak pernah dilangkahkan untuk beribadah di dalam masjid. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, dan iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kita semakin bertambah sehingga pundi-pundi bekal di akhirat yaitu bekal takwa akan semakin bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.